Banyak pertanyaan berulang ya, banyak. Ustadz, apakah kalau sudah bayar fidyah harus diwajibkan puasa lagi? Tidak, kalau wanita hamil menyusui sudah bayar fidyah, maka pendapat yang rajih tidak perlu puasa lagi. Sudah cukup fidyah tersebut membayar hutang puasanya. Sewaktu saya pulang kampung, salat tahajud, iktikaf di masjid 10 hari terakhir dilakukan secara berjamaah. Bagaimana Ustaz? Enggak ada masalah. Seperti di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, mereka tatkala 10 hari terakhir, mereka salat malam 2 ronde. Malam pertama 2 jam, 20 rakaat, mulai dari Ba'da Isya sampai sekitar jam 11 atau jam 10 setengah 11. Kemudian ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sehingga 10 malam terakhir mereka salatnya 33 rakaat totalnya. Jadi tidak mengapa kalau karena kita ingin habisin waktu untuk beribadah, sepakat sama jamaah di kampung, kita salat yang ronde pertama sekian, 20 atau 11 atau 10, nanti kita bangun lagi malam hari, ya kita salat lagi, enggak ada masalah, silakan. Ya, yang penting dikerjakan dengan baik dan tidak perlu ada keributan. Ustaz, bagaimana kalau bacaan Al-Quran belum bagus? Tidak apa-apa baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqqun alaihi falahu ajran." Barang siapa yang baca Al-Quran terbata-bata dan kesusahan, bagi dia 2 pahala. Pahala berusaha dan pahala baca Quran. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mumpung bulan Ramadan, kalau ada majelis tahsin bagus, ngundang seorang ustazah untuk ngajar tajwid. Tajwid meskipun ya kalau bisa tajwid bisa setiap hari bagus, kalau enggak seminggu sekali. Kesempatan karena orang kalau tajwidnya bagus dia semangat baca Quran. Benar ini, pengaruh. Orang kalau tajwidnya bagus, ngucapin huruf dengan baik, makharijal hurufnya benar, dot benar omongnya, ta benar omongnya, sin, shin benar omongnya, dzal, zai benar omongnya, maka dia akan semangat baca Quran. Tapi kalau baca Qurannya belepotan, agak sulit dia baca Quran. Akhirnya semangat dia baca Quran kurang. Kenapa? Tajwidnya kurang enak. Kalau dia baca Quran suaminya berhenti karena ganggu suaminya. Oleh karenanya, yang belum bisa baca Quran tetap baca Quran sambil belajar, ya, tetap dapat pahala luar biasa. Tapi kalau ada kesempatan baca Quran sama ustazah untuk mengajarkan, itu tentunya yang terbaik, terutama di bulan Ramadan. Pada salat tarawih, apakah harus membaca doa iftitah setiap kali takbiratul ihram? Setiap kali mulai salat disunnahkan, bukan diwajibkan. Disunnahkan baca doa iftitah. Seandainya enggak juga enggak apa-apa. Tapi apakah disunnahkan? Iya, setiap kali kita buka salat, 2 rakaat selesai, 2 rakaat lagi baca lagi doa iftitah dan seterusnya. Seandainya tidak dibaca karena imamnya langsung alhamdulillah alamin, ya sudah enggak usah dibaca, kita dengar imam. Karena sebagian imam Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, langsung ya sudah kita tidak usah baca iftitah, kita langsung konsentrasi dengar imam. Tapi kalau imam Allahu Akbar diam sebentar, kita baca iftitah. Jika ada Al-Quran yang ada terjemahannya, bolehkah disentuh? Intinya kalau Quran terjemahan, sebaiknya tidak usah disentuh. Tapi kalau tafsir iya. Kalau Quran itu masih Quran ya. Para ulama mengatakan kita lihat ya. Kalau tafsir itu memang Qur'annya sedikit, tafsirnya yang banyak, maka itu yang boleh disentuh. Kalau terjemahan itu wallahu alam, terkadang Qur'annya besar, terjemahannya kecil-kecil, terkadang demikian ya. Terkadang Qur'annya kecil, terjemahan yang banyak ya. Jadi intinya kalau yang mendominasi terjemahan, maka itu terjemahan Al-Qur'an. Tapi kalau 55% mending tidak usah disentuh, paham? Tapi kalau buku tafsir enggak apa-apa dipegang. Karena itu buku tafsir, Al-Qur'annya cuma sedikit, isinya kebanyakan apa? Tafsir. Ini banyak pertanyaan berulang-ulang yang sudah kita jawab. Sama ini, Pak Ustadz bilang wanita lebih baik sholat di rumah. Bagaimana pahalanya? Iya, pahalanya sama seperti laki-laki sholat berjamaah. Pahalanya sama seperti laki-laki sholat berjamaah. Saya tanya sama ibu dan bapak sekalian. Laki-laki kalau sholat berjamaah di masjid berapa derajat? 27 derajat. Kalau wanita sholat di masjid juga dapat enggak? Dapat. Karena hukum asal laki-laki sama perempuan sama. Jadi kalau perempuan ke masjid juga dapat 27 derajat. Ternyata kata Nabi di rumahnya lebih baik. Berarti di rumah pasti dapat juga 27 derajat. Paham atau tidak? Paham? Ya.
2 kali Ramadan sedang hamil besar. 2 kali Ramadan sedang hamil besar. Berarti hamil berturut-turut 2 tahun. Sehingga memutuskan untuk tidak puasa. Sudah bayar fidyah. Apakah masih harus mengqadha? Enggak, kalau sudah bayar fidyah enggak usah mengqadha lagi. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di suatu malam ganjil 10 hari terakhir pada bulan Ramadan di suatu tempat atau negara tertentu? Karena waktu dunia ini tidak sama, berbeda-beda. Pokoknya masing-masing sesuai dengan daerahnya ya. Kalau mungkin Lailatul Qadar di Saudi sudah selesai, sini mungkin belum, atau sebaliknya sini sudah selesai di luar Saudi belum, pokoknya malam ganjil. Pokoknya malam ganjil. Ya, kita berusaha malam ganjil sesuai dengan yang kita apa? Lihat. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah sudah menentukan nanti dengan melihat hilal, ternyata Ramadan hari Rabu, berarti nanti malam sudah tarawih. Tapi kemungkinan Ramadan hari Kamis. Wallahu alam, saya enggak tahu, tapi kira-kira hari Kamis. Seandainya kalau hari Kamis berarti malam Ramadan malam pertama malam Kamis. Nanti tinggal hitung malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-7, malam ke-29. Ustaz, lebih afdal mana, hafalan atau tilawah? Tambah hafalan atau tilawah? Saya rasa perbanyak tilawah. Hafalan tambahlah sedikit, tapi perbanyak apa? Tilawah. Kalau bisa gabung dua-duanya itu yang terbaik. Tambah hafalan sedikit, tapi perbanyak apa? Tilawah. Ustaz, bagaimana caranya agar kita fokus beribadah di bulan Ramadan? Tapi kami seorang pedagang kuliner. Ya udah, berdagangnya nanti pada asar. Jangan berdagang di pagi hari, apalagi jam 12 siang, orang lagi lapar-laparnya, haus-hausnya. Apalagi kemudian jual es tung, orang semua ngiler ya, kasihan. Ya. Orang tergoda. Nanti akhirnya ada yang berbuka puasa, ada yang tergoda, kita menggoda orang berarti. Ya, jangan. Maka saya bilang kalau kita ingin jualan kuliner, ya jualan pada asar untuk persiapan orang berbuka, enggak ada masalah. Ustaz, boleh tidak wanita haid menghafal Al-Quran? Boleh. Baca Al-Quran boleh, menghafal Al-Quran juga boleh. Saya sedang mencoba memperbaiki diri karena saya tahu laki-laki soleh untuk wanita soleha. Namun pada kenyataannya saya masih suka terlambat subuh. Padahal sudah pasang alarm dan berniat dalam hati tidak ketika mau tidur. Apakah mungkin saya masih mendapatkan laki-laki yang soleh? Ya insya Allah, namanya kita sudah berusaha ya. Ini jomblo ya. Laki-laki soleh banyak, jangan khawatir ya. Laki-laki soleh banyak. Tapi memang kenyataannya laki-laki soleh, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan ya. Banyak doa. Yang penting berusaha perbaiki diri. Allah tahu kita sudah berusaha. Taruh waker terlambat, jam alarm terlambat, Allah sudah tahu kita sudah berusaha. Makanya kita ambil sebab-sebab supaya tidak terlambat bangun subuh. Percuma pasang alarm jam 4:30 tapi tidurnya jam 2. Ya sama saja kalau begitu. Ya, kalau ingin bangun subuh ya tidurnya jam 10. Nanti bangun 4:30 atau bangun jam 4 bisa sempat salat witir. Ya tidurnya jam 10. Tapi kalau malam kemudian nonton ini lihat akhirnya tidur jam 12, jam 1, ya bagaimana mau bangun subuh? Ya. Tapi kalau berusaha insya Allah bisa. Itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Ustaz, bisa tolong jelaskan cara salat tarawih Rasul? Yang saya tahu Rasul hanya salat tarawih di masjid 3 kali, selebihnya di rumah. Jika saya seperti itu, cuma tarawih 3 kali, selanjutnya di rumah gimana? Enggak, Nabi SAW itu tarawih cuma 3 kali, tidak tiap malam karena Nabi takut diwajibkan. Jadi Rasulullah SAW sebulan penuh tidak tarawih, beliau hanya tarawih tatkala tinggal 7 malam, berarti malam ke-23 beliau tarawih bersama para sahabat. Ya, kemudian beliau tarawih lagi malam 25 atau malam 26 beliau tarawih. Kemudian beliau tarawih lagi malam 23 atau malam 24 jadi 3 kali. Hari keempat para sahabat ngumpul semua, kata Nabi, saya tahu kalian tadi malam nungguin saya tapi saya tidak mau keluar. Kenapa? Saya takut diwajibkan. Karena Nabi kalau sudah continue suatu amalan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan tersebut dan itu memberatkan umatnya. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Maka setelah Nabi meninggal dunia, enggak mungkin tarawih diwajibkan. Maka Umar bin Khattab kemudian tarawih tiap malam. Maka Anda ikuti yang dijalankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan seperti sebagian orang ya. Dan ini terjadi sebagian orang. Yang penting kita tarawih malam pertama, malam tengah sama malam terakhir. Sudah mewakili.
Ini enggak. Ada orang seperti itu. Dan saya ingatkan ya kepada ibu-ibu sekalian, nanti kalau tarawih berusaha cari imam yang baik. Perlu kerjasama dengan DKM masjid. Kalau ada imam yang bagus, sampaikan ini imamnya bagus, bacaannya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan insya Allah dalam satu rakaat juga tidak terlalu panjang. Karena masyarakat kita suruh baca seperti di model Madinah nggak kuat, capean, ya. Apalagi kalau bacanya nggak enak, gelisah di belakang. Ya udah, ya sudah cari imam yang bacanya enak, yang sholatnya tumaknina. Kalau ternyata di masjid kampung ada imam sholatnya cepat-cepat, kasih tahu sama DKM, Pak kita nggak nikmat seperti itu. Sunnahnya bukan demikian. Masa sholat cepat-cepat ya? Karena di Indonesia ada orang hobinya sholatnya seperti itu, dikasih tahu ngeyel. Ini tradisi nenek moyang kami. Itu tradisi yang salah, harus diganti. Jangan dipertahankan. Ya. Nenek moyang para sahabat lebih bagus daripada nenek moyang ini. Ini salah, harus diperbaiki. Supaya orang seperti itu. Saya ingin sholat di masjid sana. Kenapa Al-Fatihahnya satu nafas? Masya Allah. Ada enggak yang Al-Baqarahnya satu nafas? Kalau ada saya mau ke situ. Dan memang Indonesia memang telah memecahkan rekor dunia ya. Dari zaman sahabat sampai sekarang belum ada yang sholat 23 rakaat 7 menit kecuali orang Indonesia. Telah memecahkan rekor. Ini sholat tidak sah seperti ini. Sholat tidak sah. Saya pernah pergi umroh, suatu saat saya harus pergi umroh lagi dalam rangka mendampingi orang tua atau anak atau orang yang memerlukan saya. Apakah niat umrah itu yang tidak murni karena Allah, termasuk syirik dalam niat? Enggak, kita kan niat bukan untuk riya, kita berniat untuk menemani. Enggak, bagus niatnya, bagus, dapat pahala double malah. Pahala umrah, pahala nemani apa? Anak. Yang tidak boleh yang syirik itu kalau kita umrah untuk dipuji. Ya. Umrah sambil selfie-annya disebarin di media sosial. Nah, itu yang kita khawatirkan apa? Riya. Ya. Tapi kalau kita niatkan untuk menemani suami, menemani ibu, menemani anak di kemudian hari, maka bagus. Ya. Dapat pahala double, pahala umrah sama pahala menemani kerabat. Kami senang menyetel TV dari Mekah saat tarawih. Ketika kami ingin ingin melakukan hubungan intim, apakah TV yang melantunkan ayat Al-Quran harus dimatikan? Saya rasa sebaiknya dimatikan. Saya rasa sebaiknya dimatikan. Seandainya rumah sepi, boleh enggak iktikaf di rumah? Enggak boleh. Iktikaf itu di mana? Masjid ya. Iktikaf di masjid ya. Antum aqifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid. Jadi tidak boleh iktikaf di rumah. Kalau seorang istri ingin iktikaf di masjid tapi suami menyarankan di rumah saja, bagaimana? Ya di rumah saja. Taat kepada suami adalah hukumnya wajib. Ya udah, jangan iktikaf, enggak usah iktikaf. Tapi masih ada 5 menit, kalau ada yang bertanya saya persilakan, langsung boleh. Masih ada yang bertanya? Kalau enggak selesai kita. Sudah enggak ada ya? Enggak ada ya? Silakan Pak. Ya. Apa? Mungkin enggak kebaca kali. Pertanyaannya apa Pak? Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya tentang kenapa kita diwajibkan puasa Ramadan selama 1 bulan. Jadi alasan apakah kita digunakan untuk puasa Alhamdulillah bukan setahun Pak. Alhamdulillah bukan setahun, 1 bulan alhamdulillah. Itu alasannya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kenapa kita salat 5 waktu, kenapa salat zuhur 4 rakaat. Seandainya syariat menjelaskan kenapanya, kita akan jelaskan. Tetapi qadarullah, setahu sepanjang ilmu saya tidak ada penjelasan kenapanya ya. Jadi seperti itu. Itu hikmahnya Allah pilih 1 bulan toh. Allah tidak lebih daripada itu, mungkin supaya meringankan. Makanya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hanya sebentar. Tidak lama. Seandainya kita disuruh puasa 1 tahun, mampus kita ya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua itu mengenai. Oh, ada 2 lagi, silakan.
Itu ada 3 pertanyaan. Oh, alhamdulillah bukan 5 ya. Silakan yang kedua. Yang kedua, jadi itu kan ada cerita bahwa ada seorang badui yang melaporkan mengenai hilal kepada Rasulullah. Terus? Dan pada saat itu Rasulullah setelah menanyakan atau menyumpah badui itu memerintahkan kepada umat untuk melakukan puasa. Nah, ini pertanyaan saya mengenai hilal tadi. Jadi hilal yang disampaikan oleh seorang badui itu pun diterima oleh Rasulullah setelah Rasulullah menanyakan kebenaran atau dengan sumpah bahwa badui itu benar-benar mulia. Ya, dengan perkembangan yang sekarang Ustaz, Ya. dengan adanya perhitungan astronomi, Hisab. ya itu kan bisa ditentukan hisab. Tapi kebanyakan dari umat ini meragukan dengan adanya hisab itu, dan dia tetap berpatokan kepada Melihat hilal. ya melihat hilal. Ya, Pertanyaannya? yaitu sekarang kan begini. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, dari Rasulullah yang menerima informasi dari seorang badui, Iya. yang notabene badui itu ya, Iya, terus? ya itu aja diterima. Nah, sekarang dengan adanya kecanggihan, Oh iya, siapa Pak ya? Oke. Tidak diterima. ya tidak diterima. Iya. Itu. Karena bedanya badui itu melihat, enggak menghisap. Itu bedanya. Karena badui tersebut melihat, tidak menghisap. Yang disyariatkan dalam penentuan satu awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal. Hisab itu hanya bisa menentukan hilal ada atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidak. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa in gumma alaikum, kalau hilalnya ada tapi terhalangi awan, Sya'ban 30 hari. Sama seperti kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahus sahab, kalau ada hilal dihalangi oleh awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwasanya jadi patokan bukan adanya hilal, tapi apa terlihatnya hilal. Jadi terlihat sama seperti gerhana. Gerhana itu Pak, secara astronomi kita tahu ada gerhana. Tapi kalau ternyata di kampung kita semua mendung enggak kelihatan gerhana, enggak ada salat gerhana. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, jadi yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak. Dan di zaman Nabi sudah ada orang ahli hisab. Sudah ada zaman sahabat, sebagian sahabat ahli hisab. Banyak orang Romawi masuk Islam, kemudian orang Persia, mereka juga ahli hisab. Namun mereka tidak menjalankan praktek hisab. Hisab itu membantu untuk menentukan mungkin terlihat atau tidak. Membantu, tapi bukan menentukan. Paham Pak ya? Jadi hisab itu membantu. Contoh, seperti tahun ini, sebagian organisasi mengatakan, nanti malam hilal -2 di bawah cakrawala setelah terbenam. Maka nggak mungkin kelihatan. Menurut apa? Hisab. Ini membantu. Kemungkinan besar tidak kelihatan hilal. Tetapi tetap kita harus melihat hilal karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian contoh di tahun yang lain kata sebagian organisasi, hilal menurut hisab kami akan nampak 2 derajat di atas cakrawala. Ini sangat mungkin tapi sangat tipis kelihatan atau tidak. Maka orang suruh lihat. Kalau terlihat puasa, kalau enggak puasa. Dan terlebih lagi ternyata orang-orang yang pakar hisab ternyata ada khilaf di antara mereka. Ada 4 metode hisab. Ada 4 metode hisab. Ini ditulis dalam buku-buku hisab. Oleh karena yang pernah terjadi di Arab Saudi, ada sebagian ahli hisab mengatakan tahun ini tidak mungkin terlihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat apa? Hilal. Ya, jadi intinya hisab itu ilmu kemajuan teknologi, sangat membantu kita untuk bisa mengetahui hilal sudah ada atau belum, tapi untuk menentukan satu Ramadan hilalnya harus terlihat atau tidak. Bahkan kalau hilalnya ada terhalangi awan, tidak bisa satu Ramadan. Tayyib, demikian saja kajian kita para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu semua semangat di bulan Ramadan, khatam Quran sekali atau 2 kali insyaallah taala, lebih taat kepada suami, berbakti kepada orang tua, ya, dan jangan banyak nonton sinetron. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.